Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salah wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Pak Prof yang hadir bersama kita pada siang hari yang berbahagia ini, juga sepuh kami Ustaz Mubashirullah LCM Agi. Beliau ada tambah Agi ya, LCM Agi ya. Kemudian yang kami hormati juga beserta seluruh unsur pimpinan di Baitul Mal Aceh dan seluruh karyawan, pegawai, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Tema kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah belajar sepanjang hayat. Dah kalian tema tentang hayu dah lah, luah dah gitu ya. Padahal panena kegaya-gaya mentang ya. Jadi sambil kita santai-santai saja, tidak perlu serius-serius sekali. Yang hana merumput tempat mesada, jid mita tempat mesada sambil bersandar ya. Jadi kita santai ya. Mungkin sebagian segan hana mengat mesada, kenapa mesada lebih pah je. Ya. Enggak apa-apa, yang tidur juga enggak apa-apa sambilan ya. Dan saya sering mengatakan dalam majlis-majlis ilmu itu, usahakan kalau ada kesempatan ikuti majlis ilmu walaupun capek sekali, metenget kasu-kasu pokoknya hadir dalam majlis ilmu. Di dalam majlis ilmu itu banyak keberkahan, banyak limpahan rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan banyak manusia Allah ubah itu melalui majlis ilmu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi sesuai dengan tema kita tadi, yaitu belajar sepanjang hayat. Saya kira ini hendaklah menjadi satu jargon kita umat Islam, yang kita tidak boleh terlepas daripada jargon tersebut, bahwa belajar itu harus sepanjang hayat, tidak boleh pernah berhenti ya, tidak boleh pernah berhenti. Ketika kita berhenti, disitulah kita berada di titik yang berbahaya. Mungkin sudah sering kita dengar ucapan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Sebagian mengatakan itu hadis, bukan hadis, itu ungkapan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlaku. Jadilah kamu wahai manusia, wahai orang yang beriman, aliman, sebagai orang yang alim, ulama. Ulama itu enggak mesti ulama dalam agama, tapi ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Artinya menguasai ilmu itu betul-betul ke tingkat tertinggi, sampai mendapatkan gelar profesor. Kira-kira seperti itulah ya. Aliman. Oh, kalau jadi aliman enggak mampu, berat, head. S1 mentang le skripsi mesti benar kira-kira ya. S2 tesis harus diancam DO dulu baru dibuat tesis. Saya contohnya yang ancam. Ya, disertasi lebih-lebih lagi berat. Jadi ulama itu berat, apalagi profesor itu. Kalau enggak mampu setingkat itu, di bawahnya au muta'alliman. Jadi pelajar saja, mahasiswa abadi. Muta'alliman. Kalau enggak mampu jadi aliman, muta'alliman, terus belajar. Meskipun
Apa secara akademisi hana drok-drok, tapi proses terus belajar. Tapi kalau muta'aliman juga kadang-kadang susah, harus daftar dulu, ikut semester, ada metodenya, ada metodologi, mula tak urusan lah. Berat tak? Maka pilih di bawahnya. Au sami'an. Haili kamu katuha-tuha. Baiklah untuk hafal mupa yang kamu dengar hana mumpum. Atau mumpum lah ruang dia tebik hana moho kada. Sami'an, jadilah hanya sebagai pendengar-dengar. Dengar-dengar mandang. Dengar-dengar ilmu. Ya. Itu pun enggak sempat, sibuk sekali. Pulamnya ke akhir puasanya, masalah jakutnya pih tengah tingkat luar biasa padatnya. Majlis ilmiah Ramadaniyah hana merumpak hadir, sibuk. Maka paling kurang di bawahnya au muhibban, atau orang yang cinta kepada ilmu. Kiban makna cinta, hana mampu hadir, kirim aku gelah saboh kota umlasah, tindak bak pengajian, bak masjid, kirim kuih-kuih lebih. Itu muhibban namanya. Atau kalau ada jadwal pengajian enggak sempat hadir, paling kurang tekan share. Yang kamu hibban ya. Tekan share. Tapi ya share. Tapi tingkat share mantang tapi hentam hadir ya. Tapi ya paling kurang lah muhibban, bantu lembaga-lembaga pendidikan ya. Membuat lembaga-lembaga punya dibantu muhibban. 4. Semua empat ini berkaitan dengan ilmu. Wala takun khamisan, dan jangan jadilah yang kelima. Apa yang kelima? Terlepas daripada empat ini, artinya terlepas daripada aktivitas keilmuan. Berhenti dia. Tidak ada hubungan dengan ilmu. Kalau kita berada di situ, fatahlak, maka kita akan binasa, akan hancur. Ini bahaya sekali kalau kita hidup tidak ada hubungan apapun dengan ilmu. Maka oleh karena itu, sepanjang hidup kita tidak boleh lepas daripada 4 kategori ini. Ini dasar kita berangkat mengangkat tema ini. Lantas kemudian bagaimana dalam Islam memandang ilmu atau memandang belajar ini? Dalam Islam, belajar adalah hal yang utama. Belajar adalah hal yang utama dari segala apapun. Tidak ada yang mampu menyaingi dahsyatnya keutamaan ilmu, keutamaan belajar. Coba ada enggak yang mau protes? Ana betul yang Ustaz, yang lebih hayu daripada belajar. Coba sebutkan. Ulama mengatakan belajar lebih utama daripada jihad. Karena untuk berjihad butuh belajar. Belajar lebih utama daripada tauhid. Karena untuk bertauhid butuh belajar. Allah katakan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tauhid. Tapi sebelum tauhid prosesnya bagaimana? Fa'lam, belajar. Tidak bisa apapun, tidak ada yang mampu menyaingi belajar itu. Tidak ada yang mampu menyaingi proses ilmu. Bahkan Allah sendiri katakan dalam Al-Quran, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatau wa ilma. Kata malaikat, wahai Tuhan kami, Engkau ciptakan alam ini semua dengan rahmat dan ilmu. Tidak bisa. Ilmu itu hal utama dalam Islam. Proses belajar itu hal utama dalam Islam. Itu tidak bisa dinegosiasi itu. Alah baik merno lah, dah cara lain. Hana. Dalam aim politik macam apa wek je taulah mandum hanjut. Tetap pakai ilmu semuanya. Maka oleh karena itu coba
Setelah Allah ciptakan Adam, kegiatan Adam pertama apa coba? Pun ciptakan manusia. Allah kagak ciptakan alam dengan ilmu bunuh. Ciptakan manusia. Itu Adam alaihi salam. Kegiatan pertama Adam apa? Ada yang bisa jawab enggak? Tapi pakai ayat, kan jawab baju. Pakai ayat. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku ingin menjadikan khalifah, yaitu Adam. Diciptakan. Ayat berikutnya apa? Dalam surah yang sama. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Proses pertama, kegiatan pertama setelah Adam ditiupkan ruh, enggak ada duduk-duduk di surga di warung kopi ngopi-ngopi dulu, enggak ada. Santai-santai dulu ya, show-show dulu, action-action dulu ya. Wait dulu, enggak ada. Langsung wa'allama Adamal asma'a kullaha. Proses yang pertama, kegiatan pertama Adam setelah diciptakan, langsung belajar. Langsung dengan ilmu. Kenapa? Karena Adam dan kita manusia semuanya dipersiapkan untuk menjadi khalifah, pemimpin. Harus punya ilmu yang cukup, harus punya ilmu yang memadai. Kalau khalifah, pemimpin tidak ada ilmu, sangat tersiksa rakyat. Cukup tersiksa sayang rakyat. Pemimpin tidak punya ilmu memimpin, tidak punya konsep, tidak punya program, tidak punya ide. Cukup sayang rakyat, tersiksa. Tapi pilih cili rakyat lah duk boleh pakai. Itu pun pemilihan tidak berdasarkan ilmu, berdasarkan puyang truk urmo. Menyona truk dah pilih, menyona truk hana dah pilih. Maka karena Adam dipersiapkan menjadi khalifah, yang pertama kegiatannya diajarkan wa'allama Adamal asma'a kullaha, ilmu. Ayat pertama turun dalam Al-Quran, ayat apa? Iqra, belajarlah. Saya tanya, Nabi Muhammad bisa baca enggak? Ni pengajian komunikatif ni, sama-sama nyompet zero dong, sama-sama. Nabi Muhammad bisa baca enggak? Enggak bisa baca. Nabi Muhammad ummi, enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Lantas kok Allah suruh baca? Kan Allah sudah tahu Muhammad enggak bisa baca. Terus Muhammad udah jawab lagi, Iqra. Kata Muhammad, jawab Nabi Muhammad apa? Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Diulangi lagi, Iqra, baca wahai Muhammad. Nabi Muhammad jawab lagi, saya tidak bisa baca wahai Allah, mau bagaimana saya baca enggak bisa baca. Diperintahkan lagi, Iqra, baca. Jadi aku jawab kakalah, gimana pergi kahak aku jawab anam pom-pom. Di sini Allah ingin mengatakan, wahai Muhammad, kamu bisa baca enggak bisa baca enggak ada urusan. Kalau kamu mau bangun manusia, kalau kamu mau bangun peradaban, kalau kamu mau bangun kehidupan yang bermartabat, harus dengan membaca. Harus dengan ilmu, enggak ada cara lain. Jid baca ni keurusan lu. Tapi saya ingin katakan kepadamu, wahai Muhammad, kalau kamu mau membuat kehidupan, membangun peradaban, membangun hidup bermartabat, memakmurkan bumi ini, harus dengan Iqra. Maka belajar itu hal yang sangat mendasar dalam Islam. Itu hal utama sekali. Ya. Dengan begitulah kita bisa memajukan umat ini. Dengan begitulah kita bisa memperbaiki umat ini.
Jadi enggak bisa kita perbaiki umat ini dengan tanpa ilmu, enggak bisa. Memang harus dengan ilmu. Dan Iqra pun tidak disebutkan maf'ulnya. Iqra. Ada maf'ul enggak di situ? Ada yang paham nahwu di sini? Enggak ada maf'ulnya itu. Padahal Iqra itu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi, arti muta'addi fi'il yang butuh kepada maf'ul, butuh kepada objek. Seperti memukul. Memukul itu butuh kepada objek. Benar orang kenang po, mah gimana nak po? Tahu nak po menyahana kenang yang kenang po. Qara'a, membaca. Harus ada objek apa yang kita baca. Tapi di situ Iqra, Allah tidak sebutkan objek bacaannya. Ini penting di sini. Bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita, dan itu ayat pertama, Iqra, bacalah semuanya. Kalau disebutkan bacalah Al-Quran, bacalah buku ini, bacalah buku, enggak. Tidak disebutkan objeknya, dibuang. Artinya bacalah semuanya. Al-mastur wal-mandur, baik yang tertulis maupun yang terlihat, semua baca. Bina pupuyangna baca madu. Bina pupuyangna belajar semuanya. Maka saya heran, entah kena bagaimana cerita sejarahnya. Tapi nanti mungkin Bapak Profesor bisa mengajarkan kita. Entah bagaimana sejarahnya itu terjadi pemisahan. Ini ilmu agama, ini ilmu umum, ini ilmu sains, ini ilmu agama juga ya, enggak mungkin religion ya, bahasa Inggris ya. Itu bagaimana ceritanya? Enggak ada itu pembagian seperti itu dalam Al-Quran itu. Siapa yang buat itu? Allah sengaja itu membuangkan maf'ul itu, Iqra semuanya tanpa terkecuali. Ubena pupu yang ubena pupu yang je kelime, mandum pelajari, mandum kuasai. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hantip ngantam berderak mentang tadu sago masjid hantip. Mereka yang berzikir ketika duduk, ketika berdiri, ketika tidur, cukup dengan berzikir saja. Tidak bisa membangun umat dengan berzikir saja. Wa yatafakkaruna, dan bertafakkur. Apa yang dia tafakuri? Fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan Allah semuanya. Empat langit dah kalian. Dah kalian ada langit dia tak ada tebik lahu. Tafakkur langit dah kalian langit. Sang lagi hana tapuna yang awan yang na biasa lewat-lewat sangat. Bisa enggak tafakkur tanpa ilmu? Enggak jalan tafakkur tanpa ilmu. Kaki tengah-tengah mentang langit. Putih, kadang-kadang biru. Enggak bisa. Berarti untuk mentafakuri langit ini butuh ilmu. Apa namanya ilmu itu? Ilmu astronomi, ilmu macam-macam lah. Bertafakkur pada gunung, afala yanzuruna ilal jibali kaifa sahabat membaca? Nusibat. Tidaklah mereka melihat gunung bagaimana ditancapkan. Tak kala ada gunung dah. Tak kala tang biasa mentang gunung lagi. Maka melihat gunung untuk bisa tafakkur itu butuh ilmu. Apa ilmu namanya? Ilmu geografi jamaah. Ilmu pertanahan. Itu kan konsep dalam Islam itu. Afala yanzuruna ilal ibili, kepada onta. Kaifa apa? Khuliqat, tidaklah mereka melihat onta.
Bagaimana diciptakan, dahsyat sekali onta itu. Mampu bertahan tidak minum itu berminggu-minggu. Ada safety-nya dia itu, ada box safe-nya itu air itu. Kemudian kakinya begitu cengkramnya itu dahsyat sekali. Walaupun pasir itu mampu dia berjalan, mengangkat barang berat. Lihat onta. Dan kalau di dayo, dan kalau entah hana ada sapu biasa, panjang taku yang ni ada, panjang kaki. Maka untuk bisa mentafakuri onta butuh ilmu apa namanya? Ilmu biologi, ilmu hewan, bagian peternakan kan. Kemudian dan lain-lain sebagainya. Jadi semua itu dari Al-Quran itu. Disuruh astronomi dari Al-Quran, disuruh biologi memang Al-Quran yang suruh, fisika Al-Quran yang suruh. Tapi entah kenapa kemudian seolah-olah ilmu biologi, fisika ini ilmu kafir. Ini ilmu umum ini. Kemudian fikih, tauhid, kemudian akhlak ini ilmu agama. Tahu ilmu yang umum-umumnya hendak tak perle. Ini bagaimana ceritanya ini? Maka dahsyat sekali ketika peradaban di Andalusia. Itu baru betul-betul itu dihidupkan instrumen keilmuan dalam Al-Quran. Ada ulama Ibnu Rushd. Itu baru betul-betul menguasai semua ilmu. Beliau ulama fikih. Mazhab apa beliau? Mazhab Maliki. Punya kitab 4 mazhab. Apa nama kitabnya? Ini dari tadi sebelah sini jawaban, sebelah sana enggak ada jawaban nih saya lihat nih. Kitab 4 mazhab. Pada waktu yang sama beliau seorang pakar spesialis kedokteran. Punya karangan dalam bidang kedokteran. Pada waktu yang sama beliau spesialis bidang pemikiran, pakar filsafat. Ubina ilmu ke pertama ngelaulai tu. Mau ilmu agama, mau ilmu umum, masuk semuanya. Kalau ulama-ulama model Andalusia hidup di zaman kita sekarang, maka kita akan melihat keajaiban ulama-ulama yang menguasai teknologi, ulama yang buat HP, ulama yang macam-macam lah. Kalau lagi tanya baik bantak karuh mesin out Facebook rumah kebanjar ada buka alam yo. Tahu kita HP canggih-canggih tapi mubazir. Ada aplikasi-aplikasi kita enggak tahu. Mereka memang baca nyak je kalau tak apa tegan yo. Itu kita hari ini. Ulama-ulama dulu itu menguasai semuanya dan begitulah seharusnya diperintahkan dalam Islam. Ini dasarnya. Jadi kita harus terus belajar apapun itu tanpa terkecuali, baik yang tertulis maupun yang nampak. Ini saya misalnya jumpa sama Ustaz Mubashirullah, saya ngomong sama beliau, saya harus belajar dari beliau. Gaya ngomong beliau bagaimana, gaya beliau kalau aksennya bagaimana, angkat tangannya. Saya belajar dari beliau. Dapat saya ilmu. Besok saya jumpa bapak lain lagi, saya lihat ini kalau ustaz ini begini ngomongnya, kalau bapak ini saya ambil mana yang positif, saya ambil. Begitu juga misalnya penceramah di sini. Ini kan sudah berapa hari ini Ustaz Bashir? 11. Jadi jangan cuma diambil isi ceramahnya saja, dan mungkin isi ceramah kita sudah tahu semua ya. Apalagi masalah zakat ini memang sudah makanan sehari-hari di sini. Tapi kita lihat gayanya. Ustaznya yang gotnya sisinya kan lebih nyo dacok yo. Nyo sisi je yo nyo batinggai baru yang macam dacok yo. Ustaz je ini banyak sekali kita bisa belajar. Jadi enggak mesti belajar tertulis juga, cara komunikasi orang. Termasuk kita belajar pada hewan. Kita lihat gerak-gerik hewan. Takalan gerak-gerik hewan lagi meme tu. Ni mungkin ibu-ibu bisa belajar sama kucing misalnya. Malu-malu kucing dia, baik dia tai ke sembunyi-sembunyi dia, menyo melikut habis sabuh kana dia semua. Menyo meka hana tak je.
Itu kita perlu belajar. Pada onta tadi kita belajar. Pada apapun kita belajar. Jadi jangan kita, apalagi kita orang agama ini, kita perlu belajar sama orang lain yang ilmu umum tadi. Maka saya optimis, saya lihat sekarang kajian-kajian di masjid bukan hanya fikih, tauhid, tasawuf, tapi sudah mulai masuk kajian-kajian medis. Ada halakah medis, ustaz-ustaz yang dia memang background doktor memberikan pengajian tentang ini dekat-dekat kembali ke peradaban lagi ini. Dekat-dekat kembali ke peradaban di Andalusia ini. Jadi jangan hanya tauhid, fikih, akhlak saja di masjid-masjid misalnya. Ada ilmu kesehatan. Ada nanti ke depan nanti ada lagi pengajian halakah astronomi misalnya. Ilmu falak itu harus sudah dihadirkan di majelis ilmu itu, ilmu falak. Cara lihat bintang, ilmu apa namanya, baik gaduh dawa, dia kada puasa kada wali. Dia kada rorea kada wali, yukiban yang bintang bulan ladung pegah menadung pegah medih, diberikan kita wawasan tentang itu. Syram, kita faham. Nah, ini perintah Iqra. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang kita lihat ya. Kenapa kita harus belajar tanpa henti? Kenapa kita harus belajar sepanjang hayat? Kenapa kita harus selalu belajar? Ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk memerdekakan diri. Saya ulangi, tujuan kita harus selalu belajar. Yang pertama, untuk memerdekakan diri. Biar kita jadi orang merdeka. Saya kasih contoh ya. Kita kalau malam Ramadan ada salat tarawih ya. Yang hadir di sini semua salat tarawih ya. Berapa rakaat? Ada yang 8? Ada ya? Ada. Ada yang 20? Berarti yang enggak jawab dua-dua memang enggak ada tarawih maksudnya kita. Ada yang 20, ada yang 8. Nah, ini jujur aja ya. Yang 20 atau yang 8 ada capek enggak tarawih itu? Nyunyu lagi naju. Capek enggak tarawih itu? 8 apalagi yang 20. Ada rasa capek enggak? Enggak ada berarti ya? Oh, ini sudah tingkat aulia semua ini ya. Sikit. Okey. Sikit ya. Yang penting jujur ya. Sikit. Yang penting ya. Capek sekali. Banyak orang mengatakan capek. Apa-apa ada. Apa-apa ada. Nampu makna apa-apa? Nyembah saja saudara, apa-apa ada. Api hanting kat pangpo sih. Nyanyo pangpo yang kancur ha. Apa-apa ada, ada. Belum 20 rakaat. Ukuran menan menyanyi 20, menan imam membaca tabbat yada abi lahabi wa tab nyalati alhamdulillah kali 20. Pokoknya menyoka autiru wa majidu yang ka aman alhamdulillah berada. Itu yang dirasakan dalam solat. Terlalu berat sekali, capek sekali. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah itu sebaliknya. Rasulullah, ini contoh saja, contoh kasus ya, di mana letak pentingnya ilmu. Bahwa dengan ilmu seseorang merdeka dia. Tapi kalau tanpa ilmu tersiksa dia. Rasulullah itu kalau memerintahkan azan kepada Bilal, ada yang tahu bagaimana cara Rasulullah memerintahkan azan kepada Bilal? Bisa sudah masuk waktu salat. Rasulullah memerintahkan Bilal. Bagaimana cara Rasulullah memerintahkan Bilal untuk azan? Kata-kata arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Kata Rasulullah, wahai Bilal, sudah waktunya buat kami istirahat. Maknanya apa?
Wahai Bilal, sudah waktunya azan, silahkan azan, buat kami istirahat. Berarti nilai solat bagi Rasulullah adalah istirahat. Maka Rasulullah itu nikmat sekali solat, nikmat dan Rasulullah solat. Karena memang istirahat. Kita kan semua suka istirahat ya. Suka istirahat. Pulau musuh lagi nyo musuh kan. Pengajian bebek trip-trip dah ngaji dah gule-gule bacut kan. Yang mengada istirahat. Suka, semua kita suka istirahat. Kalau bisa dari pagi sampai sore istirahat. Semua suka istirahat. Rasulullah suka solat, cinta kepada solat. Kenapa? Karena solat bagi Rasulullah istirahat. Nikmat sekali Rasulullah SAW itu betul-betul istirahat. Maka Rasulullah sanggup solat berjam-jam. Kalau solat malam itu satu rakaat aja 5 juz. Ada sahabat yang trauma jadi makmum tahajud Rasulullah. Karena nikmat sekali solat itu, istirahat bagi Rasulullah. Kalau kita sebaliknya, kita setelah istirahat baru alhamdulillah kamu demang istirahatnya. Jadi kita tersiksa sekali solat. Belum tarawih 20 rakaat cukup tersiksa dah. Jerat, cukup jerat. Melihat orang rumah belum bak gebedah matang nafai tren. Tiga fikir ka subhanal malikil ma'bud terakhir rupanya matang fadlan minallahi wa ni'mah. Rupanya matang na 2 rakaat cukup jerat. Cukup jerat, menyiksa diri kita, betul-betul menyiksa diri. Nah, pertanyaannya, kenapa salat itu bagi Rasulullah nikmat sekali? Betul-betul itulah istirahat yang sebenarnya ada di berbagai hiruk pikuk dunia. Tapi justru salat itu menjadi tersiksa. Kita hilangnya drog, datang memang. Walaupun tadi disopankan bahasanya sedikit capeknya. Ada sih betul je dah. Itu di mana letak bedanya itu? Faktor ilmu. Kenapa jera? Yang pertama saya katakan kenapa jera? Karena banyak orang di antara kita yang tidak tahu apa yang dia baca. Dari Allah Akbar hana gedepe arti, inna salati wa nusuki hana gedepe arti, gebaca Fatihah hana gedepe arti, gebaca ayat hana gedepe arti, gerukuk subhanallah azim hana gedepe arti, geitidal lebih-lebih hana gedepe arti. Ge sujud hana gede pe arti pe baca, geduk antara dua sujud hana gede pe arti pe baca, ge duduk tahiyat akhir hana gede pe arti pe baca, gedang hana gede pe makna pe dang, gerukuk hana gede pe makna pe rukuk, ge i'tidal hana gede pe makna pe i'tidal. Ni juga bahasa Aceh mandung cuba cut je. Ge sujud hana gede pe makna pe sujud. Melakukan sesuatu yang kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu cukup tersiksa itu. Dia betul-betul jerah dia, karena kita enggak tahu apa yang kita lakukan. Kita di kantor disuruh perintah oleh Pak Kepala, oleh pimpinan. Drone, coknya peduk kedih. Hana jelaskan kepa dah coknya, kepa dah peduk kedih. Pokoknya drone, coknya peduk kedih. Tak ada yang tiga, Pak, pakam coknya peduk kedih, Pak. Letak nama yang coknya peduk kedih. Dari pagi kita angkat di sini, taruh ke sana, angkat di sini, taruh. Tersiksa mana? Tersiksa ada. Tak puput sesuatu yang kita tidak tahu. Nyo ke yang jerah katanya udah sembahyang. Tak puput sesuatu yang hana tak pahami makna je. Yang hana tak pahami arti daripada solat. Tapi berbeda dengan Rasulullah. Ketika gebaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidup dan matiku ku persembahkan semuanya kepada Allah. Gedepe arti makna menumpu yang gebaca kebesaran Allah. Waktu gebaca ayat mendayu-dayu gepahami makna. Lagi tanya masa imum baca ayat ada pun makna kok mangatnya. Dibaca tentang kisah, kita dengar cerita, dibaca tentang surga, tak dengar tentang surga, dibaca tentang neraka, tak dengar tentang neraka. Roh imata nikmat sekali itu.
Ketika kita ruku, kita mensucikan Allah Subhana Rabbiyal Azimi. Ketika kita sujud, kita mensucikan Allah Subhana Rabbiyal A'la, kita meninggikan Allah. Ketika kita duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, tutuplah seluruh kegelisahan dan susah dan kekurangan wajuburni. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Kemudian apa lagi? Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, warzuqni, berikan aku rezeki. Wa'afini, berikan aku afiah, keselamatan daripada fitnah dunia dan akhirat. Wa'fu anni, dan ampunkan dosaku ya Allah. Nikmat sekali kalau faham. Mana kau ustaz, orang hanya pun bisa klik. Ada enggak orang enggak tahu arti tapi bisa nangis dia dengar Al-Quran? Ada. Belum di Indonesia, di Aceh banyak. Tapi bukan menangis karena Al-Quran. Pakai cek klik. Kan karena Al-Quran, geklik karena lagak su. Oh ma, belum kalan drone mana musuk negeri kusyuk dan bati drone mu pom pu yang baca le imamnya mana panena su lagak dah dekli dong. Begitu besok datang imam lain lebih soleh, hafiz 30 juz, yang bunuh cuma juz amma hafiz, cuma lagak su musuk mantap masjid klik urang. Malam tengah tarawih teruk imam yang cukup saleh, hafiz 30 juz, cuma su kurang lagak lagi yang baru. Leh semayang langsung protes soi peduk ke imam le ya Allah nya. Pakai menan-menan imam le. Berarti dia menangis bukan karena Al-Quran, dia menangis karena suara. Maka inilah contoh, kita perlu ilmu dalam melakukan sesuatu biar betul-betul nikmat, biar betul-betul terasa. Ini contoh dalam semayang, contoh dalam kesehatan yang sering terjadi. Ini tubuh kita ini cukup tersiksa sekali. Orang yang tidak punya wawasan tentang medis, tentang kesehatan, tentang gizi, tubuhnya cukup tersiksa. Menan buka puasa puyangna ya teh meja. Nyan tubuh gedanya tidak buka puasa di kalam punuh di meja yang kain meratib tubuh tanya ya Allah berat datanya. Karena kita tidak punya ilmu, tersiksa selalu tubuh kita. Coba kalau kita punya ilmu, nikmat sekali tubuh kita. Ini tubuh butuh kalori sekian. Jadi kita makan kalori takarannya begini. Senang itu bu. Itu hatunya kebutuhan lu. Kita kebutuhan vitamin C sekian kata penduduk buah bacut. Butuh vitamin D sekian kata penduduk sekian bacut. Butuh ikan vitamin apa? Kata yang mengengkut ada puasa dalam dia. Jadi begitu tubuh melihat alhamdulillah ada vitamin ini sedikit, tenang tubuh sesuai kebutuhannya. Tapi karena kita enggak paham kebutuhan tubuh dia hanya urusan pokoknya menyo ayam penyet sampai bergerak ke tu dia. Menyo cindoi bela so dalam bekso cindoi. Menyomi berlagenyo berlageji waktu terpajuh suara nikmat lidah dia nikmat, tubuh cukup jerai. Itu karena ketiadaan ilmu. Pulau menyo birokrasi tauruh nanggeronyo cukup jerai rakyat, demi Allah cukup jerai rakyat. Menyotanyo ilmu birokrasi hana cara menyotanyo hana ide yang kreatif cukup jerai rakyat. Menyo hana rasa efeknya. Tak kalau negara-negara maju cukup elit sistem birokrasi, rakyat nyaman nikmat hidup. Pemerintah carang betul menalah kira-kira ini dia carang cin Baitul Mal palain mungkin tu. Karena ilmu, karena kecerdasan sangat memberikan efek nikmat sekali bagi orang lain. Nah, maka oleh karena itu yang pertama, ilmu itu memerdekakan kita.
Merdeka gedayo. Sebaliknya tanpa ilmu kita tersiksa sekali. Dan dalam Islam orang tidak berilmu tidak boleh bergerak. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu lakukan, jangan kamu katakan, jangan kamu bergerak ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang kamu tidak punya ilmu, diikat habis dalam Islam. Orang nak ilmu, hanya pegang habah, hanya pupuk tepu, diikat, dikerengkeng, diborgol dia. Wala takfu. Makan elit hat agama yang. Orang hana ilmu hanya pegang habah. Orang hana ilmu hanya puput. Dalam tago ikat dia, wala takfu, widih duk. Habis relah gok belaing gara-gara drone. Kan elit sekali itu Islam kalau begitu diterapkan. Namun sayangnya sekarang beda. Sebaliknya justru orang na ilmu ipeduk lam sago hanya dah pakai yang jarang dah tampu je dah pupunya na yang. Jadi imubutlah orang-orang yang hana ilmu. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kamu wallahi wa dhatul fata bil ilmi wat tuqa, demi Allah nilai seorang itu adalah dari ilmu. Kalau dia tidak berilmu, fakabbir lahu arba'an, takbirlah untuk dia 4 kali. Artinya apa? Solat jenazah. Orang tidak berilmu, tidak mau belajar, dianggap tidak ada arti. Namanya MN dalam Islamnya betul-betul agama yang sangat mewah, berkualitas. Ini sebab judul raya tak bunuh sepanjang hayat. Jadi baik singkat tak ceramah ada judul kok panjang sepanjang hayat. Jadi setidaknya walaupun sepanjang hayat ceramah baca-bacut lah. Anak trik boleh baca-bacut. Enggak tinggal juga. Tujuan kedua, kenapa kita harus terus belajar? Agar kita terus merasa diri bodoh. Saya ulangi. Kenapa kita harus terus belajar? Agar kita terus merasa diri bodoh. Ini anehnya. Anehnya entah kenapa orang belajar itu, yang terus belajar itu, makin dia belajar makin merasa diri bodoh. Sebaliknya orang yang hana belajar le kagak pabeh getitik juga yang tak kabeh long. Justru orang itu yang kadang-kadang sering merasa diri lebih hebat. Ini dahsyatnya ilmu. Makin gedanya tak pelajari, tak baca, makin malai dia. Makin luah dah kalan ilmunya. Maka sebenarnya saya ini sudah mulai evaluasi diri saya. Karena saya mulai sadar karena belajar pun. Semakin saya membaca, semakin saya melihat. Saya melihat orang-orang, misalnya profesor-profesor, itu jadwal ceramahnya kurang. Dan hanggetim. Tidak kalan yang ceramah-ceramah. Tidak kalan. Kayak yang ceramah justru yang sering tampil yang agak menurutnya lah kira orang kalan-kalan ni biasa kan. Maka kamalai dah yo. Nyo kakak ni yo. Justru orang ternyata semakin berilmu, semakin luas ilmunya, dia semakin menarik diri daripada panggung. Semakin lebih banyak mendengar. Jadi gedahnya yang 3 tak pegang habah, kan merasa baca-bacut malai dia. Nyo lagi nyo tengok malai cik nyo. Mambak pertimang judul raya tak benar pabeh cik. Jadi saya melihat orang-orang apalagi kadang-kadang dalam ceramah misalnya ada orang-orang yang memang ilmunya kita akui, dengar ya. Kan kita malu seperti itu. Kita yang tahu dirilah, etna ilmu dia, dah teror tu, kan? Etna bacaan dia, etna ilmu dia. Justru kita yang sering tampil, ini kan malu kita. Inilah tujuan kedua daripada kita harus selalu belajar. Maka Nabi Musa alaihi salam, coba Nabi Musa ceramah, lagak tak ceramah Nabi Musa. Bani Israel, teklik puluhan ribu Bani Israel, ro imata. Sangat terpukau, terpesona dengan ceramah Nabi Musa. Leh ceramah ijak orang. Wahai Musa, lagak dah ceramah dron. Kan biasa lagi leh ceramah memang ron ustaznya ron ceramah cik kapah je ustaz. Ada trip-trip pokoknya beres lah pokoknya.
Mantap lah tak. Kalau yang teruk orang tu. Musa juga demikian. Wahai Musa, ceramah engkau itu hebat sekali. Hana orang lain yang lagi draw ceramah ayu tak draw ni. Roi mata kamu tengah-tengah berdraw ni baik orang lain tengah-tengah. Idanya ngeli orangnya. Menurut long kalian memang draw yang lebih haji dalam dunia nyo. Hana lain saingan draw ni. Kanyo menan. Dia tanya kepada Nabi Musa. Ke Nabi Musa? Iya benar. Tidak ada lain yang lebih hebat dariku. Itu hadis Sahih Muslim. Ke Nabi Musa, ana a'lam. Tidak ada yang lebih hebat dariku. Ketika Musa mengatakan ana a'lam, aku yang lebih tahu daripada semuanya, langsung turun teguran Allah. Apa kata Allah? Bagaimana cara Allah menegur Musa? Wahai Musa, tinggalkan audienmu, tinggalkan jamaahmu, tinggalkan Bani Israel, berangkat kamu cari guru namanya Khidir alaihi salam. Siapa Khidir itu? Rasul dia? Bukan Rasul. Ulul azmi, lebih-lebih lagi. Sedangkan Musa Rasul dan ulul azmi minar rusul. Jadi Musa itu sebenarnya jawabannya betul. Secara derajat tidak ada yang lebih unggul dari dia ketika itu. Udah Rasul, ulul azmi minar rusul. Tapi ketika lafaz yang keluar dari Musa, aku yang lebih alim. Ketika itu Allah langsung perintahkan Musa balik belajar lagi. Kepada siapa belajar? Orang yang di bawahnya secara tingkatan. Kepada Nabi Khidir alaihi salam. Maka hati-hati kita. Begitu kita stagnan belajar, berhenti belajar, disitulah kesombongan masuk. Nah urun dayang maklum. Ustaz, kan menyoreng ketiga gebut kan seharusnya bertawaduk, tapi nalung terima, nalung demeng urang malam. Tapi kok sombong? Bagaimana caranya bisa sombong itu? Saya katakan simple sekali. Kenapa dia bisa sombong? Karena dia ketika itu sudah berhenti belah kagak piuh kan. Kagak fikir tembuk-tembuk mentah nak buat li. Ketika dia berhenti belajar, disitulah dia mulai merasa diri lebih. Nya model-model protes-protes gak baju kan. Salah gak madum je. Nya model tampor-tampor gak baju kan. Karena dia sudah berhenti belajar. Tapi selama orang terus belajar mengkaji, malu dia menyalahkan orang lain. Malu pada dirinya sendiri. Semakin dia belajar, ilmu semakin luas. Nah ini beberapa alasan kenapa kita harus terus belajar. Sebenarnya masih ada yang lain, seperti misalnya untuk kita siap menghadapi tantangan zaman, ya, kita terus harus belajar. Dan belajarnya enggak mesti ilmu khusus. Orang drone dia duduk dalam kantor, kadang-kadang dengan luang wate. Ni cari web-web yang unik. Web-web yang informasinya unik. Tentang nyo Cina pakai pegat mata aurora nyo. Kita baca info itu. Nyo Rusia pakai pegat nyo. Ada ilmu baru tentang medis, ada ilmu baru tentang alam, ada ilmu baru tentang HP, ada ilmu baru. Kita harus baca semua biar banyak awasan. Untuk kita siap menghadapi tantangan zaman. Seperti ilmu tentang Photoshop itu, Corel Draw. Itu harus tahu itu kita itu. Biar kita tahu cara takalan tajak Jakarta, takalan luar bet bagi Jakarta mantap. Takalan paparan mahasiswa dipaparkan apa namanya slide itu canggih sekali. Depa program dipakai. Itanyo yang dosen hana lagi nyanyi. Ada yang kita temukan waktu paparannya udah pakai slide masih Word juga. Nyo salah lagi Microsoft Word nyo ke paparkannya. Ada itu sudah slide. Jadi itu jangan salahkan, oh kamu orang Islam hanya geyunya. Geyu. Belajar semua biar kita berkualitas. Jadi baca itu web-web, ikuti koran, baca semua. Pupu yang nak dah baca mendung dah yo. Masalah ilmu gop dah baca mendung dah yo. Yang kemudian terakhir, ya, selalu belajar itu tujuannya untuk agar kita selalu bahagia. Gedanya tip-tip mutamah ilmu na bahagia.
Idangnya cukup mahal harga, jadi tidak didapatkan oleh orang yang tidak mendapatkan ilmu. Usahakan setiap hari ada bagian ilmu baru yang kita dapatkan. Ku bahagia, nikmat sekali, tenang tak ada. Dan dah pegah abang anggap nyambung. Benar tajak Baitul Mal. Dah pegah abang dengan Pak Prof. Nabahan dah pegah abang. Baik samping Pak Prof, Pak Prof jangan mungkin lebih baik tengok PTI samping nan. Dia pegah ada pegah nabahan. Jadi kalau kita punya ilmu, bahagia kita. Duduk dengan Pak Prof ada bahan, duduk nanti ke dinas lain lagi ada bahan, duduk dengan siapapun ada bahan. Kalau kita ada ilmu mudah. Ini mohon maaf ya, seperti orang barat. Coba lihat filem-filem barat itu. Jadi kalau laga action mantang, atau ilmu perang, atau tembak mantang, jangan ambil ilmu. Saya lihat orang-orang di barat sana itu, mereka itu selalu komunikatif ketika duduk sama siapapun, mereka bicara. Terus wawasannya berbagi wawasan. Nanti dia bicara tentang ini, banyak wawasannya. Kita enggak seperti itu. Kita sama-sama kalem. Pulang kampung kita, ya, naik mobil Hi-A atau 300 seperti saya pulang kampung ke Luk Semawe atau ke Langsa atau ke Medan. Nya menantai motor phone dayo malam ya jemput, menan datang motor, duduk bak kursi, urang na samping dayo. Nya apa khabar dayo? Menantai cok yuslimut bismillah ayu kedih truk bu Medan berbedah dia. Orang di samping kita enggak kenal, dia dari mana, mau ke mana, bahkan mungkin wajahnya enggak kita lihat. Ini tidak benar dalam Islam. Jadi kita itu diajarkan berjumpa dengan siapapun, terus berkomunikasi. Gimana cara berkomunikasi? Harus ada bahan. Bahan ada yang drone pak partner kerja. Banggakan Telkomsel. Oh mapah dah, bailung dia tak masalah ngapi. Kan ada bahan dia. Cangcung tengok long nak paket 65 merek ke HP yang meno nyen bisa jadi keluarga. Ban tajak tengok merumpak ngon PLN. Oh mapah tak terintam di lampu rumah long pak. Hello ampere listrik. No. Ban taduk ngan awak peternakan. Oh my long nami kata sakit dua boh rumah gimana cara. Jadi nanti jumpa sama orang lain lagi. Jadi kalau kita banyak membaca, banyak wawasan, hidup kita selalu happy, bahagia. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita mempelajari sebuah ilmu yang kita pelajari itu betul-betul sesuai dengan yang Allah inginkan. Itu dijelaskan oleh kata ilmu itu sendiri. Dijelaskan oleh kata ilmu itu sendiri. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah. Apa itu definisi ilmu? Apa itu definisi ilmu? Mutabaqatu syai' lil waqi'. Arti ilmu itu sesuatu sesuai dengan fakta. Jadi ingin kita katakan di sini, proses ilmu itu ada metode. Metode itulah yang membuktikan, atau metodologi lah yang membuktikan setiap sesuatu yang kita hasilkan itu daripada maklumat betul atau salah. Jadi hanjut cik dengar-dengar dalam Islamnya. Dengar-dengar hanjut bahaya dengar-dengar. Maka disebutkan kata-kata fa'lam. Berilmu. Apa arti ilmu? Sebuah proses mendapatkan maklumat yang sesuai dengan fakta. Artinya dia ada prosedur, metodologi, disebut dengan metodologi. Nah, maka nyontup dah panjang lom tu. Bahawa kita umat Islam itu dalam berilmu harus ada metodologi. Nyolong sadari lon luhunyo metodologi kurang. Game pejak-pejak juga pejak kertapu je ceramah. Seharusnya ada metodologi dia. Anda berbicara metodologi apa yang anda pakai? Itu sistem Islam itu. Maka dipakai kata-kata ilmu fa'lam. Harus ada dalil, harus ada fakta, harus ada bukti. Kemudian berikutnya dipakai kata-kata liyatafaqahu wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu.
Apa makna kata tafaqquh? Dari kata-kata faquha yafqahu, bukan faqaha yafqahu, bukan faqiha yafqahu, faquha. Apa makna faquha itu? Al-fahmud daqiq. Memahami sesuatu itu harus betul-betul dengan dalam. Maka fikih dalam Islam itu prosesnya panjang. Ada namanya at-tahqiq, ada namanya at-tadqiq, ada namanya at-tanmiq, ada at-tarqiq. Ada berapa proses itu? Ada 7 kalau tidak salah, 5 semua ya. Yang pertama at-tahqiq. Setiap maklumat fikih itu harus berdasarkan dalil. Itu namanya tahqiq. Dia pegah-pegah je barang kau. Kemudian setelah ada dalil, ada proses berikutnya at-tadqiq. Dapat satu dalil, cari dalil yang lain. Kemudian sudah dapat 2 dalil, lebih satu, banyak dalilnya. Proses berikutnya at-tanmiq. Bagaimana hasil maklumat berserta dengan dalil-dalilnya diformat seindah mungkin. Kata-kata narasi yang bagus. Bem kali haju narasi yang bagus. At-tanmiq. Kemudian setelah at-tanmiq ada at-tarqiq dan at-tazwiq. Masuk di situ nilai-nilai bahasa. Jadi setiap ilmu Islam ini ada proses yang panjang. Nyok yang lu pegah benar. Ketika tertepa lagi nyok, tak kala ada orang baru belajar fikih kok berani, ya Allah Rabbi, kok berani langsung petalah-petalah kau. Baru belajar mata takrib padahal. Baru bajuri. Tak kala ulama proses keilmuan cukup loh, proses-proses bunuhan cukup panjang. Nah, jadi bagaimana cara kita mengetahui ilmu yang kita dapatkan itu sesuai dengan keinginan Allah? Itu melalui metode yang diinginkan oleh Islam itu sendiri. Jadi nama metode je. Kan menurut tanya je. Analisa boleh, tapi ada batasan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan jelas ya. Ya, ada yang mengatakan bahawa penuntut ilmu itu kemanapun dia pergi memberikan keberkahan bagi orang lain, termasuk bagi orang dalam kubur. Betul enggak itu? Berarti kita jawab dengan ilmu. Hanya langsung contoh pertanyaan benar. Bagaimana kita jawab dengan ilmu? Kita cari dalil dulu. Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dalam proses menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah. Maka dia dimanapun dia berada itu membawa kesejukan bagi orang lain. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu mengepakkan sayapnya di atas orang menuntut ilmu kemanapun dia pergi, karena suka dengan apa yang dia lakukan menuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu, yang gejak, goknya tabina. Nah, malaikat gempakkan sayap. Jadi menang gejak bak kubur goknya, merempaklah bacut sayap malaikat kan. Maka urulan kubur alhamdulillah teruk urang ilmu merempak bacut sayap malaikat ni. Tenang bacut. Jadi itu bisa saja. Kemudian untuk orang yang mengajarkan ilmu lebih dahsyat lagi. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ard hatta namlah fi hujriha wa hatta al-haut fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikat, para penghuni langit, para penghuni bumi, sampai semut di bawah batu di dalam tanah, sampai paus di dalam lautan dalam, senantiasa berselawat mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maka guru-gurunya mulai ketebit rumah yang kejak mengajar, nyan lat batat, kaye bate, rumput-rumput, pupu yang merempok sepanjang jalan, nyan berzikir, berselawat mendoakan penuntut, orang yang mengajarkan ilmu. Maka gurunya sebenarnya ada hana gaji ke beres kerja ya. Ke pegawai Syekh Ligumah menyatakan kelebihan guru ada hana gaji, kadahsyat kelebihan. Dosen-dosen yang imratib yang nak merempah jalan imratib dia gugoknya. Maka ho yang gejak agaknya sejuk didoakan oleh seluruh makhluk
makhluk Allah. Maka saya katakan tadi tidak ada yang mampu menyaingi ilmu itu. Kemudian pertanyaannya, untuk mendapatkan yang seperti itu, apakah harus ilmu agama saja? Umar ustaznya kadang untuk ron matang sebagai ustaz mungkin, atau tengku-tengku, atau abu-abu. Kamu yang guru-guru matematika hana merempak yang ustaz Kiban ya. Kamu yang dosen fisika hana merempak ya. Kita pakai dalil, kita lihat hadisnya. Idza mata banu Adam inqata amalu illa min thalas. Apabila mati anak Adam terputus amalnya kecuali tiga. Yang pertama apa? Waladin salihin yad'ulah. Yang kedua, au ilmin. Kita cek pakai ilmu bahasa Arab. Kata-kata ilmin bentuk makrifah atau nakirah? Ya. Makanya perlu nahu. Kata-kata ilmin itu berbentuk nakirah. Arti nakirah itu umum, bukan makrifah. Kalau makrifah khusus. Kenapa dipakai au ilmin atau ilmu bentuk nakirah umum? Maknanya semua ilmu dinakirahkan. Au ilmin, apabila mati anak Adam terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya au ilmin atau ilmu, apa saja umum nakirah. Cuma dikaitkan sedikit au ilmin yuntafa'u bi, yang bermanfaat. Ilmu fisika bermanfaat mana? Bekerja jawapan ambil angguk mentang. Nyo HP dah pakai yo, motor tak kan? Honda tajak kan? Ilong lonjak ceramah nyo menyohana Honda hati, menyohana motor hati, urang jak aji peh milangu lalau menyohana kapai. Menyohana pesawat ngempui pegak kan? Ngai ilmu fisika ya, ilmu mekanik kibar manfaat kala. Makanya harus terbuka katanya. Nyok sempit. Aneh sekali ketika ilmu itu hanya dikucilkan, dipersempit makna ilmu itu ke menyukan ilmu mekanik, ilmu jurusan-jurusan mekanik nyok kabeh tu ulung oleh Alhamdulillah dengan ilmu yang matematika, fisika, kimia leh pupudum kai pegak mi. Kamu ngap baca urang ceramah. Ada trip tak apa. Berkhabar. Ya, mantap nyo kada trip tak beda jo mi paling de 3 ke. Ya. Jadi cukup banyak manfaat itu. Justru bahkan kadang-kadang idanya fikih kadang-kadang fikih yang berat manfaat, justru makin dalam fikih lah ada orang makin karu. Idanya ilmu umum kabeh bermanfaat, idanya ilmu agama makin tertentu makin karu idanya. Kalau yang kadang-kadang ya kan fakta ya. Karena akhlak pun kurang akhlak. Karena ilmu fikih itu sangat berpotensi untuk khilafiyah. Jadi orang yang belajar fikih tanpa karakter yang bagus, tanpa akhlak yang bagus, bahaya. Nah, jadi itu. Jadi semua ilmu yang bermanfaat. Nah, siapapun, jadi guru fisika, guru matematika, maka naurengkeun seandainya betul awak-awak ilmuwan non muslim itu lagi yang penemu lampu siapa namanya? Thomas. Menyo Albert Einstein pui demung ni. Iji pu? Ilong kata pegah tarian Thomas tadi. Thomas. Ilong orang pegah Albert Einstein orang yang lepak pengajian orang yang karu engko. Thomas Alva Edison nyan si Thomas nyan. Si Thomasnya. Hanya maceh ji. Si Thomas nyan seandainya ji Islam nyan ubena urang sembahyang tarawih masa bohdonya mandum nyan pakai lampu ji nyan dumna pahala ile keji. Yang gara-gara ji penemu lampu kan. Nyo gara-gara temuan ji yo lampu. Nak mana padena nyo lam teput dah ceramahnya padena yang dengar gadah hayu sama-sama. Seandainya dia muslim letak pahala. Cina tak dumpui pegat Cina menyo yang pegatnya muslim pahala.
Nah, jadi seperti itu, ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak ada pengkhususan. Kaidahnya cuma satu, bermanfaat. Baik, saya kira itu sudah jelas. Bagaimana kita pari sampai di sini? Ya, baik, sepertinya kita pari sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sudah agak terlalu panjang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.